melepas sihir dari orang yang terkena sihir, tapi melepasnya dengan sihir yang sama. Melepas sihir tapi dengan sihir yang sama. Jadi bisa saja sekarang yang kita lihat itu biasanya kalau di pertunjukan eblek, atau orang bilang ebek, macam-macam lah, tinggal nyebutnya kan macam-macam, kuda lumping lah. Biasanya ketika orang itu terkena sihir, dia langsung kayak orang kesurupan, dia lah, kesurupan intinya. Nanti disembuhkannya bagaimana? Panggilkan dukun, sembuh lagi. Berarti dia sudah kesurupan, terkena gangguan ya sihir, nanti dimasuki sihir lagi. Makanya bisa saja dalam tubuh orang tersebut bertumpuk-tumpuk jin. Sudah ada jin, masukin jin lagi. Mungkin besok dia ikut eblek lagi, ya, kena lagi, masukin jin lagi. Bertumpuk-tumpuk seperti itu. Nah ini yang suka eblek ini atau kuda lumping, kadang bahaya. Karena pernah ada orang yang biasa seperti itu, ketika dia terkena gangguan, dia pegang kayu di depan rumahnya, goyang-goyang gitu. Oh ini berarti gangguan karena biasa nonton eblek. Ini menghilangkannya ya dengan sihir pula. Kenapa? Dukunnya juga menggunakan sihir sama. Dia sudah terkena sihir, nanti digunakan sihir lagi. Nah, bagaimana hukumnya di sini? Ada beberapa pendapat para ulama. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, boleh menghilangkan sihir dengan sihir. Tapi ini justru pendapat yang lemah. Anahu jaiz. Allaqahul Bukhari fi sahihihi jaziman an Sa'id bin al-Musayyib. Imam Bukhari membawakan hadis mu'allaq di dalam kitab sahihnya yang dia pastikan bahwasanya itu dari Sa'id bin al-Musayyib atau jazm, sighot jazm ya, atau bukan sighot tamrid, ini dalam urusan mustalah hadis. Jadi dia pastikan ini dari Sa'id bin Musayyib. An Qatadah annahu qala libnil Musayyib, dari Qatadah bahwa Qatadah bertanya kepada Ibnul Musayyib atau Sa'id bin al-Musayyib. Apa pertanyaan Qatadah kepada Sa'id ibnul Musayyib? Rajulun bihi tibbun au yukhadu animraatihi. Ada seorang yang terkena tibbun, guna-guna, au yukhadu animraatihi, atau dia terhalang nggak bisa mencampuri istrinya. Jadi tiba-tiba dia nggak bisa nyampuri istrinya, nggak bisa bergerak, gitu istilahnya, nggak usah diterangkan. Intinya dia nggak bisa. Tadinya bisa, terus nggak bisa. Ini mungkin ada orang yang ingin agar istrinya itu minta cerai. Supaya istrinya minta cerai, yang laki-laki diguna-guna. Dia nggak bisa memberikan kebutuhan biologis kepada istrinya. Sudah kan? Karena nggak bisa, nanti istrinya dibujuk. Kamu minta cerai saja. Terjadilah perceraian. Dan ini senang. Setan itu senang kalau sudah seperti itu. Makanya ini termasuk cara-caranya tukang sihir atau cara yang diinginkan oleh syaitan. Ada orang yang terkena guna-guna atau dia terhalang untuk mencampuri istrinya, maka pertanyaan Qatadah kepada Ibnul Musayyib, ayuhallu anhu au yunshar, apakah boleh dilepas darinya atau diuraikan? Faqala, maka Ibnul Musayyib mengatakan, la ba'sa bihi innama yuriduna al-islah. Tidak mengapa, karena mereka hanya menginginkan perdamaian, mereka ingin kebaikan, adanya perbaikan. Fa amma ma yanfa' falam yunha anhu. Adapun perkara yang bermanfaat maka enggak dilarang. Tapi kan enggak dijelaskan model sihir yang kayak apa. Cuma ditanya, ada orang yang terkena guna-guna atau dia enggak bisa mencampuri istrinya, boleh enggak dilepas? Kan kalimat dilepas dengan cara apa itu enggak dijelaskan. Maka hamala ba'dul ulama kalama Sa'idin ala nusroh al-mubahah bil ad'iyati wal qiraat. Sebagian ulama mengartikan perkataan Sa'id dalam hal ini ketika ditanya tadi tentang melepas sihir, maksudnya adalah nusroh
atau melepas sihir yang mubah, yaitu tadi dengan doa-doa dan bacaan-bacaan Quran. Ini sebenarnya nih yang dijadikan dalil ini sebenarnya nggak ada kan keterangan. Kalau misalnya tadi Sa'id bin Musayyib membolehkan melepas sihir, tapi kan dia nggak menjelaskan caranya yang bagaimana. Nggak bisa ini dijadikan dalil bahwasanya melepas sihir dengan sihir itu boleh, kan nggak disebutkan cara melepasnya. Lalu mereka yang membolehkan juga berdalil bima warada an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma saharahu Labid. Mereka juga berdalil dengan hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disihir oleh Labid. Aisyah bertanya, "Halla tanasyarta?" Wahai Rasul, mengapa tidak engkau lepas saja? Mengapa tidak engkau uraikan saja? Nah, ini juga tidak ada kalimat uraikannya pakai apa kan gitu. Melepasnya pakai apa juga nggak dijelaskan. Cuma nusroh gitu, lepaskan. Nah, lepasnya pakai apa? Nggak disebutkan. Maka ini juga istidlal yang belum jelas. Makanya nanti pendapat yang kedua mengatakan memang nggak boleh. Dan juga alasan yang mereka jadikan dalil wali annal manhiyyi anhu huwa dhar, karena yang dilarang itu yang membahayakan. Jadi yang dilarang itu yang membahayakan. Kalau ini kan tidak. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah, dan mereka tidak bisa menimbulkan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Maka ini juga istidlalnya masih lemah. Jadi sekali lagi untuk pendapat yang pertama ini yang menyatakan boleh, sisi pengambilan dalilnya masih dianggap lemah. Sedangkan nanti pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan tidak boleh melepas sihir dengan sihir yang sama. Ini pendapat kedua, tapi pengambilan dalilnya juga cukup panjang. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.